Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Namun, kekuatan Elder Elektro dari Master Roh Jahat, Yu Hao berkata agak cemas. Permaisuri Es berkata, "Jangan khawatir, Elder Elektro dan pria itu sangat berbeda. Elder Elektro memberiku perasaan kemurnian dan kesederhanaan. Jiwanya telah mencapai dunia di mana kata-kata baik atau jahat tidak cocok untuk menggambarkan auranya. Dari sudut pandang lain, ia harus menjadi eksistensi di atas dunia kita ini. Karena itu, kekuatannya tidak mungkin mempengaruhimu. Dan dari kata-katanya, sepertinya tidak mudah bagimu untuk belajar darinya karena persyaratannya yang sangat tinggi terhadap karakter moralmu. Jika saya tidak salah, atribut Elder Elektro harusnya sama dengan milikmu, atribut cahaya. Dan bahkan jika atribut cahayanya sangat lemah, itu adalah yang paling murni yang pernah kulihat. Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Yu Hao bahkan belum berusia 13 tahun, oleh karena itu normal baginya untuk bergantung pada Permaisuri Es atau Koko Tianmeng ketika dia berada dalam dilema. "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa," Koko Tianmeng berkata. "Yang harus kamu lakukan adalah terus berkultivasi dan semakin kuat. Fragmen jiwa itu masih perlu beberapa tahun untuk memulihkan diri dan menjadi mandiri. Dan sampai saat itu, dia tidak akan keluar dengan mudah. Selain itu, kamu hanya dapat belajar darinya jika kamu memiliki kekuatan dan kekuatan spiritual yang cukup. Karena itu, teruslah berkultivasi." "Saya mengerti." Yu Hao sekarang sudah agak tenang. Meskipun mereka belum sepenuhnya menghilangkan keraguan di dalam hatinya, penjelasan Permaisuri Es dan Koko Tianmeng telah membuatnya tenang. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia membuka matanya. Kemudian dia dengan lembut memindahkan tangan Wang Dong dan duduk. Gerakan kecil ini menyebabkan Wang Dong gemetar dan berteriak dengan khawatir, "Yu Hao, kau sudah bangun?" Ketika dia duduk, Yu Hao melihat bahwa para murid-murid semua ada di dekatnya. Mereka duduk di tengah hutan dalam meditasi mendalam, berusaha memulihkan energi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar suara Wang Dong, mereka mulai bangun satu demi satu. Dari tim utama, hanya Ma Xiaotao, Da Yuheng, dan Ling Luochen yang tersisa. Mereka masih pucat karena terluka parah. Pada saat ini, mereka juga membuka mata. Wang Dong berkata, "Yu Hao, apakah kamu tahu bahwa kamu membuatku takut sampai mati? Saya pikir kamu akan menjadi seperti mayat-mayat itu." Sebuah nada terisak merayap ke suaranya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Susansi yang berdiri di sebelah Bebe terkekeh dan berkata, "Lihat, perasaan persaudaraan mereka benar-benar berjalan dalam." Bibir Bebe berkedut dan dia membalas, "Bagaimanapun, mereka jauh lebih kuat daripada pria yang berhati dingin sepertimu." Susansi segera berkobar karena marah. "Omong kosong, bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa aku secara alami berhati dingin? Saya hanya tidak ingin terlalu berbelas kasih kepada orang lain." Jiang Nanan mengerutkan alisnya sedikit. "Berapa umur kalian? Bagaimana kalian bisa berdebat seperti anak-anak?" Setelah mendengar komentar Jiang Nanan, Susansi segera mulai bersikap dewasa. Dengan ekspresi yang benar di wajahnya, dia tidak mengganggu Bebe lagi. Yu Hao menepuk pundak Wang Dong saat dia berbicara, "Tidak apa-apa, saya baik-baik saja sekarang." Guru Wang Yan juga berjalan ke sisi Yu Hao. "Semua baik-baik saja jika kamu baik-baik saja. Kamu lebih baik beristirahat juga. Maka kita bisa kembali ke jalur dan kembali ke barak tentara barat. Setelah kita beristirahat sedikit dan mengatur ulang diri kita akan langsung menuju kota Starlo." Caito hanya bisa bertanya, "Guru Wang Yan, Anda tidak benar-benar akan mengerahkan kami kali ini kan?" Pertanyaan ini adalah salah satu yang paling diperhatikan oleh 7 siswa dari halaman luar. Wang Dong melepaskan Yu Hao dan mereka berdua memandang Guru Wang Yan bersama. Guru Wang Yan tersenyum pahit. "Saya khawatir tidak ada pilihan lain. Turnamen akan berlangsung selama sebulan, yang merupakan waktu yang sangat lama. Ma Xiaotao, Da Yuheng, dan Ling Luochen akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Yang bisa kami lakukan sekarang adalah mempercayakan kalian untuk mewakili akademi dalam pertempuran." "Guru Wang Yan, apakah kita siap untuk itu?" Yu Hao bertanya. Mewakili Akademi Shrek dalam pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng.
itu berarti mereka mewakili kehormatan akademi. Akademi Shrek dikenal sebagai akademi nomor 1 di benua itu karena membina banyak orang berbakat dan terampil. Dan turnamen ini adalah tahap terbaik untuk memamerkannya. Akademi Shrek sudah memonopoli posisi juara selama bertahun-tahun terus-menerus. Adapun akademi lain, mereka hanya bisa bersaing untuk posisi runner-up sebelum Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dari Kekaisaran Ryu muncul. Belum ada lawan yang bisa bersaing dengan Akademi Shrek. Namun siapa yang mengira bahwa mereka akan mengalami kerugian besar selama operasi kali ini? Seolah satu kematian tidak cukup, 3 lainnya terluka sangat parah sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. 3 yang tersisa juga mengalami cedera serius. Hanya dalam waktu singkat, ke-7 anggota tim utama telah kehilangan kekuatan bertarung mereka. Tim awalnya terdiri dari 2 kaisar jiwa dan 5 raja jiwa, sekarang terdiri 4 leluhur jiwa, 1 penatua jiwa, dan 2 master jiwa 2 cincin. Ini sungguh perbedaan besar dalam hal kekuatan. Semua tekanan dan beban jatuh pada 7 siswa cadangan dari halaman luar. Yang tertua baru berusia 15 tahun dan yang termuda berusia 12 tahun. Sudah jelas apa yang harus mereka alami pada saat ini. Guru Wangyan sedikit bingung bagaimana dia harus menanggapi. Dia menghela nafas dan menjawab, tanggung jawab atas misi ini ada di pundakku. Saya gagal memerintahkan tim dengan benar, dan ketika kita kembali ke akademi, saya pasti akan meminta maaf kepada pejabat tertinggi akademi. Adapun turnamen, kalian seharusnya tidak harus menahan diri. Saya percaya bahwa babak penyisihan tidak akan sulit dengan kemampuan kalian. Jika Penatua Xuanlao dapat bergegas kembali, akademi mungkin dapat mengirim tim lain dari halaman dalam sebagai bala bantuan sebelum turnamen besar dimulai. Dengan kecepatan terbang Penatua Xuanlao, saya percaya ada kemungkinan bahwa dia akan dapat tiba tepat waktu. Setelah mengingat cara cepat Penatua Xuanlao yang menakutkan, semua orang segera menjadi jauh lebih santai. Bebe berdiri dan berkata dengan senyum di wajahnya, Guru Wangyan benar. Pada akhirnya, kita hanya cadangan. Selain itu, turnamen besar akademi tingkat lanjut tidak memiliki sistem gugur. Penatua Xuanlao awalnya menyebutkan kita harus naik ke panggung untuk memoles kemampuan kita, dan sebagai perisai bagi anggota tim utama untuk menyembunyikan kemampuan mereka. Terlepas dari hasilnya, semuanya akan berhasil jika kita mencoba yang terbaik. Selain itu, kita masih bisa menipu lawan kita. Kurasa bala bantuan akan tiba sebelum kita melakukan beberapa pertandingan. Akademi Shrek tidak jauh dari kota Starlo. Yang dibutuhkan akademi untuk memilih orang sekitar 3 hingga 5 hari. Kita hanya perlu bertahan selama beberapa hari. Itu benar. Kita tidak lebih lemah dari yang lain. Saya pernah mendengar bahwa para kontestan dari akademi yang berpartisipasi biasanya memiliki kekuatan 3 atau 4 cincin. Kita siswa elit Akademi Shrek. Apa yang harus kita takuti? Pasukan utama bahkan mungkin tidak perlu bergerak karena kita sudah maju dengan berani dan langsung menuju ke final. Seru Susansi penuh semangat juang. Jiang Nanan memutar matanya ke arahnya. Anggota badanmu berkembang, namun pikiranmu begitu sederhana. Xiao Xiao duduk tepat di samping Jiang Nanan dan tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi kempes di wajah Susansi. Sedikit senyum muncul di wajah Guru Wangyan juga. Dia mengangguk dan menjawab, Bebe benar, kita harus melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, tatapannya secara tidak sadar jatuh pada Ma Xiaotao, Da Yuheng dan Ling Luochen. Mereka bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Guru Wangyan menghela nafas dalam hatinya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Lakukan yang terbaik dan semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak langit. Namun Yu Hao masih memiliki kecurigaan di dalam hatinya karena dia dapat mengingat dengan jelas apa yang dikatakan Penatua Xuanlao sebelum dia pergi. Reputasi akademi hanya bisa berada di pundak kami sekarang. Ini jelas bukan sesuatu yang dia katakan tanpa berpikir. Selain itu, Yu Hao juga percaya bahwa kakak seniornya yang cekatan secara mental tidak mungkin gagal memperhatikan kata-kata ini. Tetapi kemudian mengapa dia berbicara seperti ini sekarang? Mungkinkah untuk menguatkan hati semua orang? Dengan pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya, Yu Hao secara alami tidak bisa mengeksposnya. Yang dia bisa lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk pergi bersama dengan Bebe. Itu tidak mudah untuk meningkatkan moral semua orang. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Hanya Guru Wangyan dan 3 siswa halaman dalam yang tersisa yang tahu bahwa tidak ada banyak siswa di halaman dalam. Ada sangat sedikit siswa di bawah 20 tahun yang cukup mampu. Selain itu, sebagian besar murid halaman dalam melakukan misi di luar sebagai penjaga Shrek. Dengan demikian,
praktis tidak mungkin bagi akademi untuk mengumpulkan kelompok lain 7 monster strike dari halaman dalam. Sayangnya, tidak ada banyak harapan bagi mereka yang berada di halaman luar. BB, Susansi, dan Jiang Nanan adalah individu yang luar biasa dari halaman luar. Tetapi, bahkan jika mereka dapat mengumpulkan beberapa siswa lagi dengan 4 cincin jiwa, apakah mereka benar-benar lebih kuat daripada Yu Hao, Xiao Xiao, ataupun Wang Dong? Karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan mereka selama turnamen. Hari berikutnya di Akademi Shrek, Penatua Swan sedang duduk di tempat tidur dengan rambut berantakan ketika dia menuangkan alkohol ke dalam mulutnya. Suara langkah kaki terdengar dari belakangnya, dan seorang lelaki tua berpakaian putih berjalan menghampirinya. "Apa situasinya?" ucap Penatua Swan. Pria tua berpakaian putih berdiri dengan hormat di belakang Penatua Swan dan berkata, "Situasi sudah stabil. Ini racun mayat. Untungnya ini hanya sejenis racun sederhana dan Anda membawanya tepat waktu. Kehidupan mereka aman sekarang. Sekolah senjata roh telah melihat kaki Chen Zifeng dan tidak akan menjadi masalah untuk membuat kaki palsu untuknya. Meskipun gerakannya akan sedikit terpengaruh, itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhi kekuatannya." Penatua Swan mengeluarkan nafasnya yang penuh dengan bau alkohol dengan menghela nafas. "Itu bagus." Pada saat ini, seseorang berjalan dari luar halaman. Orang itu adalah Dekan Yan Shaoze. Penatua Swan, konferensi Pavilion Dewa Laut yang Anda usulkan untuk diadakan telah disiapkan. "Kamu, ayo pergi." Penatua Swan berdiri dan berjalan keluar. Yan Shaoze mengikuti di belakang Penatua Swan, mendesah dalam hati. Sudah bertahun-tahun namun konferensi Pavilion Dewa Laut sekarang diadakan begitu sering. "Penatua Swan, masalah ini bukan salahmu. Anda seharusnya tidak terlalu menyalahkan diri sendiri." Yan Shaoze menyarankan dengan suara rendah. Penatua Swan Laut tidak berbicara dan hanya menanggapi dengan menggelengkan kepalanya. Di Pavilion Dewa Laut, tidak ada yang berbeda dari konferensi Pavilion Dewa Laut terakhir yang diadakan di sini. Tetapi suasana di seluruh tempat ini agak lebih berat dari sebelumnya. Penatua Mu yang duduk di ujung meja masih berbaring di kursi malasnya. Bayang-bayang mengaburkan tubuhnya. Yang duduk di sampingnya adalah Penatua Lin dan Penatua Swan. Keempat dekan dan wakil dekan dari kedua sekolah dengan hormat duduk di kedua ujung meja. Suara lembut Penatua Mu terdengar. "Bicaralah Swan sayang, mengapa kamu mengusulkan konferensi Pavilion Dewa Laut ini?" Penatua Swan mengangguk, perlahan bangkit dan mulai berbicara dengan nada rendah. "Semua orang sudah tahu apa yang terjadi kali ini. Ini bukan pertama kalinya masalah muncul dari kepemimpinanku. Sebagai orang yang memimpin grup, saya terikat oleh tanggung jawab yang tidak terduga. Selanjutnya, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisiku sebagai wakil komandan penjaga Shrek. Selain itu, saya akan meninggalkan Pavilion Dewa Laut dan menjadi pemalas di dalam akademi." Begitu Penatua Swan berbicara, semua orang di ruangan terkejut. Semua harus tahu dia memegang jabatan yang sangat tinggi di akademi. Kedua setelah Penatuamu yang berbaring di kursi malas, dia adalah Penatua Akademi dan memiliki kultivasi yang sangat kuat, hampir tidak berbeda dengan Penatuamu. Penatuamu adalah komandan pengawal Shrek dan hanya ada satu wakil komandan, yaitu Penatua Swan. Selama hampir 50 tahun, semua murid halaman dalam yang paling menonjol yang telah mewakili sekolah di turnamen besar Akademi Master Jiwa tingkat lanjut dipimpin oleh Penatua Swan. Dia tiba-tiba memunculkan topik pengunduran dirinya dari semua tugasnya. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan konferensi Pavilion Dewa Laut? Yan Shaoze sangat terkejut sehingga wajahnya menjadi pucat. Penatua Swan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang dapat menjamin bahwa sesuatu tidak akan salah. Selain itu, tanggung jawab ini tidak dapat sepenuhnya berada di pundakmu. Kecerobohan Xiao Tao dan yang lainnya juga memainkan peran besar dalam masalah ini. Bersama dengan kemampuan yang tidak biasa dari penguasa roh jahat itu, dia benar-benar bisa melepaskan serangan habis-habisan yang sebanding dengan sage jiwa. Penatua Swan, Anda adalah salah satu pilar utama akademi. Akademi tidak bisa kehilanganmu. Penatua Swan menghela nafas dan berkata, "Shaoze, jangan katakan apa-apa lagi. Saya sebelumnya ingin bertanggung jawab atas kesalahanku di hutan Stardust saat itu dan mengundurkan diri, tapi gadis itu, Li Xuan, dengan keras kepala berlutut di depanku dan aku tidak tega menyakiti hati anak itu. Namun kali ini 1 siswa tewas dan 6 siswa terluka parah. Jika saya tetap tinggal di sisi mereka, akankah hal lain seperti ini akan terjadi lagi?
Jiwa bela diriku telah menjamin bahwa tidak cocok untuk menjadi wakil kapten penjaga Shrek. Saya sudah membuat keputusan. Yahosuan bahkan tidak memiliki mayat yang bisa kukubur. Saya merasa sangat sedih, apalagi kenyataan mereka harus mewakili sekolah untuk turnamen. Sekarang telah terjadi kesalahan besar seperti ini. Kehormatan sekolah sebagai akademi nomor 1 di benua dapat dihancurkan. Dekan Shanlin berbicara, Penatua Swan, tolong jangan bicara seperti itu. Meskipun banteng Toti yang saleh mengharuskan Anda makan sesuatu untuk jangka waktu yang lama terus-menerus, ini tidak mempengaruhi kemampuan Anda. Setiap orang dapat dengan jelas melihat kontribusi yang Anda buat ke akademi selama tahun-tahun ini. Kita semua sedih atas kematian seorang murid halaman dalam, tetapi kita tidak bisa berhenti makan karena takut tersedak. Jika kamu pergi, itu akan menjadi kerugian terbesar akademi. Penatua Swanlow menggelengkan kepalanya dengan getir. Kalau bukan karena kita beruntung kali ini, Wu Yuhao pasti sudah mati di sana. Kalau bukan karena spirit shock bertepatan dengan serangan dari Master Roh jahat itu ketika dia ditangkap, harapan akademi akan hancur di tanganku. Dengan kesalahan seperti ini, bagaimana aku masih memiliki wajah untuk terus tinggal di pavilion Dewa Laut? Kamu tidak perlu mencoba dan membujukku. Saya sudah membuat keputusan. Keluarga Yahosuan memiliki jumlah pengaruh yang relatif baik. Jadi saya akan melakukan perjalanan ke klannya dan melakukan yang terbaik untuk membantu menghilangkan kesedihan mereka. Semuanya, aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Dengan itu dia berbalik dan berjalan menuju pintu kembali ke sini. Suara tenang namun mengesankan yang berisi tekanan tak terbentuk terdengar. Dua kata ini diucapkan dengan cara yang sangat tenang, tetapi itu membuat Penatua Swan dengan paksa berhenti bergerak. Penatuamu, aku benar-benar tidak memiliki wajah untuk tetap di sini lagi. Penatua Swan membelakangi yang lain. Tubuhnya sedikit gemetar. Hanya dia yang tahu betapa sakitnya di dalam hatinya. Aku mengizinkanmu untuk kembali. Apakah kamu tidak mendengarku? Suara penatuamu menjadi serius. Tubuh Penatua Swan bergetar. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali dia mendengar penatuamu menjadi emosional saat berbicara. Bahkan mungkin itu ada 80 atau 100 tahun yang lalu. Meskipun dia sangat tidak mau, dia masih berbalik dan duduk di kursinya. Bahkan orang lain secara tidak sadar meluruskan punggung mereka setelah merasakan kemarahan dalam suara penatuamu. Mereka semua diam karena takut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di antara semua orang yang duduk di aula, yang paling senior dari para penatua adalah Penatua Swan dan Penatua Lin. Namun bahkan mereka sedikit lebih muda daripada penatuamu. Penatuamu adalah murid bungsu atau terakhir dari kakek guru Penatua Swan. Dengan kata lain, penatuamu sebenarnya adalah paman guru junior dari Penatua Swan. Dalam hal usia, penatuamu hanya 10 tahun lebih tua daripada Penatua Swan, namun kontribusi terhadap akademi dan kekuatannya menempatkannya sebagai sosok nomor 1 sejati di Akademi Shrek. Penatuamu yang telah berbaring di kursinya perlahan bangkit. Penatuamu memiliki penampilan yang sangat biasa dan dia juga tidak terlalu tinggi. Jika Yu Hao dan Wang Dong ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Penatua ini yang mampu membuat Penatua Swan yang teguh berbalik kembali dengan hanya nada suara sedikit marahnya dan membungkam petinggi atas Akademi Shrek sebenarnya adalah lelaki tua yang selalu mereka lihat berbaring di luar asrama mereka. Benar, dia adalah penatuamu yang telah mengguncang seluruh benua. Dia sekarang berusia lebih dari 250 tahun dan dia disebut sebagai Dewa Naga Doulo. Mu'en, 200 tahun yang lalu, namanya terkenal di seluruh benua. Sekarang mungkin semua orang sudah melupakannya. Banyak orang beranggapan bahwa pakar terkuat Akademi Shrek adalah Tauti Doulo, Swansea. Tetapi dalam kenyataannya, Dewa Naga penatuamu tidak diragukan lagi adalah figur nomor 1 di Akademi. Siapa yang akan mengira bahwa lelaki tua biasa yang tampak seperti penjaga keamanan asrama adalah sosok nomor 1 sejati Akademi Shrek. Penatuamu tinggal di sana setiap hari. Dia menikmati menyaksikan para siswa dari halaman luar dan dinamika yang mereka pancarkan. Hanya ini
yang akan membantu melemahkan kesepian yang dia rasakan di dalam hatinya. Penatuamu mengungkapkan rasa dingin yang jarang terlihat di matanya yang lembut. Penatuamu berkata dengan suara acuh tak acuh, "Mengapa pria dengan usia 200 tahun sepertimu masih sangat tidak sabaran?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.